Perkenalkan, saya Agiska Firia Nabila dengan NIM 2405101148. Saya akan mengerjakan tugas video UTS, yaitu membuat rangkuman hukum perdata bab 1 sampai dengan bab 3 dengan dosen pengampu Bapak Muammar SHMH. Bab 1 tentang pengertian. Pengertian hukum perdata, hukum pertengkaran atau hukum perselisihan yang diambil dari bahasa Jawa kuno pradoto yang berarti bertengkar atau berselisih. Pengertian menurut para ahli, hukum yang mengatur hak-hak yang diberikan kepada perorangan atau yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Hukum perdata di Indonesia terbagi menjadi dua, hukum perdata material atau peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban, dan hukum perdata formil adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hukum material tersebut. Sistematika hukum perdata. Buku pertama perihal orang, buku kedua perihal benda, buku ketiga perihal perikatan, dan buku keempat perihal pembuktian dan kadaluarsa atau lewat waktu. Bab 2, hukum perorangan. Subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan juga kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum atau segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Kewenangan hukum adalah kewenangan untuk menjadi pendukung atau mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum. Kecakapan bertindak adalah kewenangan umum yang dipunyai oleh persoalan pada umumnya untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya. Pengertian tempat tinggal dan domisili. Menurut Volmar, tempat tinggal merupakan tempat seseorang melakukan perbuatan hukum. Unsur-unsur dalam rumusan domisili yaitu adanya tempat, orang, hak dan kewajiban, juga prestasi. Akta catatan sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, juga pengesahan anak. Bab 3, badan hukum. Pengertian badan hukum sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang autentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Mempunyai perkumpulan, tujuan, harta kekayaan, hak dan kewajiban. Syarat pembentukan badan hukum adanya harta kekayaan, suatu tujuan tertentu, suatu kepentingan sendiri atau sekelompok orang, dan suatu organisasi yang teratur. Tindakan badan hukum yang melewati batas yang ditentukan tidak menjadi tanggung jawab badan hukum, tetapi menjadi tanggung jawab pribadi orang yang melampaui batas tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.